Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi dalam acara The PP Podcast pada hari ini, hari Kamis, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2024. Tapi sebelumnya The PP Podcast ini berdiri kurang lebih baru 2 kali episode. Namun kegiatan ini banyak sekali memberikan kesan dan pesan terhadap kawan-kawan semua, sehingga kami di sini, salah satunya saya sebagai host, membawakan sebuah tema yang berjudul Alumni Sukses Menjadi Guru. Nah, di hadapan saya kebetulan ada alumni tahun 99 ya, tahun 99. Beliau dengan nama yang terkenalnya itu di masyarakat atau di kampungnya disebut Kang Apek ya, disebut Kang Apek. Namun seseharian tapi nama asli dari orang tuanya adalah R. Asep Sukiyatna, yang dilahirkan pada tahun berapa Kang Asep? Dilahirkan ya? Lahir tahun 81. Lahir tahun 81. Ya? Jadi kalau dihitung ukuran waktu dengan sekarang ini udah berapa tahun Kang Asep? Sekarang usia saya itu umur 41. 41 ya. Jadi kalau umur 41 berarti anaknya pun sudah banyak Bu ya Kang ya? Banyak. Sekarang udah berapa angkatan ya yang di alumni kita. Cuman kalau anak yang pertama itu cuma satu. Cuma satu. Ya. Istri satu. Istri satu. Belum nama Kang Asep? Belum nama lagi, sekarang mau nambah lagi insya Allah. Iya, alhamdulillah. Nah, itu salah satu calon atau apa yang akan kita bicarakan pada saat ini. Tapi yang jelas pada saat ini saya ingin menggali lebih dalam terlebih dahulu profil dari Kang Asep itu tersendiri. Kenapa ya Kang Asep masuk ke SMK PP ini tahun 99 ya? Ada motivasi apa sih sehingga bisa masuk ke sini, ke SMK PP? Barangkali ini yang harus kita ketahui juga ya Kang ya. Ini sebetulnya saya juga nggak niat sih sebetulnya, nggak niat untuk menjadi guru SMK PP. Ternyata pas begitu saya lihat-lihat ya di SMK PP ini atau yang disebut dengan dulunya SPMA, saya menjadi motivasi gitu, motivasi terutama dalam hal bidang di pertanian gitu kan, khususnya untuk mengembangkan itu. Terus yang keduanya sama juga ini, saya juga dengan motivasi dengan orang tua juga ya, orang tua juga alumni SMK PP juga angkatan pertama. Nah, itu yang motivasinya juga. Jadi melihat orang tua juga terus diri kita sendiri ya, khususnya dengan saya juga terpacu gitu kan, terpacu dalam hal istilahnya mengembangkan diri kita sendiri untuk di bidang pertanian. Itu barangkali seperti itu. Itu. Jadi ada hal yang tersirat mungkin karena orang tua ya itu tadi lama merecek Sunda nama heureuyanya nama heureuyyan gitu kan, mungkin kadieu gitu kan, asal rada geunaheun gitu tah, itu pertanian teh gitu kan, luas lah istilahnya untuk dalam bidang pertanian ini gitu. Itu barangkali seperti itu. Salah satu yang dikembangkan oleh Kang Asep ketika keluar sekolah mungkin pada saat itu ya, keluar sekolah tahun 99, kemudian yang dikembangkan Kang Asep dalam bidang pertanian, mungkin sebelum melanjut kuliah ada upaya tersendiri. Itu barangkali yang dulu saya motivasinya itu pertama nih, yang kesan pribadi saya sendiri itu menanam tanaman istilah sebut dengan suuk kacang tanah gitu kan. Nah, seperti membangun itulah seperti itu gitu. Jadi lamun cek dina yeuna mah ku karesep gitu kan. Ku karesep kemudian eleh meunannya ku karesep mah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi keberhasilan pertama itu menanam tanaman kacang tanah, semakin ke sini seperti ini gitu kan, berhasil sedikit-sedikit gitu. Nah, disitulah motivasi saya untuk dalam hasil untuk melanjutkan. Itu barangkali seperti itu.
kemana Kang Asep dilanjutkan saat itu? Dulu saya di UNBIM, di Universitas Wijaya Mukti, itu jurusan pertanian juga sama ini. Jadi selama perkuliahan juga 5 tahun di bidang pertanian juga. Itu barangkali seperti itu. Ambil jurusannya apa? Jurusan pertanian juga sama yang disebut dengan agronomi budidaya pertanian dulu. Nah sekarang menjadi agrotek barangkali. Itu sekarang menjadi agrotek. Dalam hal istilahnya di bidang pertanian itu sama seperti jurusan agronomi itu barangkali seperti itu. Luar biasa ya Kang Asep tadi pengalamannya, dari ada upaya, mungkin ada motivasi tersendiri dari orang tua sehingga Kang Asep dimasukkan ke sekolah pertanian, dulu mah SPMA kan? Iya, dulu mah SPMA, kemudian berubah jadi SPP, SPP. Kemudian berubah lagi jadi SPMA, jadi SPP lagi yang akhirnya di tahun berapa 2017 yang menjadi SPP yang akhirnya pada saat ini booming menjadi SMK PP gitu. Oke. Yang berikutnya, nah sekarang mungkin beres kuliah tahun berapa? Beres kuliah 2004 2005. 2004 2005. Ya, 2004 2005. Ada kegiatan lain tidak dari 2004 2005 sebelum masuk ke SMK Pertanian atau ke SMK PP sebelum sekarang menjadi guru pertanian di sini? Justru 2004 itu sedikit untuk di kegiatan di bidang pertaniannya mah. Itu dulu di Cugenang dengan teman saya itu mengembangkan budidaya tanaman tomat dulu di Cugenang. Nah, beres seperti itu menjelang, nah itulah karir saya sebagai dulu sebagai pelatih bela diri. Nah, pelatih bela diri juga gitu kan di ekstrakurikuler barangkali seperti itu. Nah, berkembang barulah menjadi guru pertanian gitu kan. Itu dan jadi guru pertanian mah 2007 ya, 2007 2008 lah ya, guru pertaniannya juga. Yang pertama mah itu jadi pembina eskul dulu gitu kan, dari pembina eskul silat, nah barulah diangkat menjadi guru SMK PP. Itu barangkali seperti itu. Ya, guru SMK PP. Pengalaman atau lika-liku ketika dari 2007 sampai dengan sekarang ya, lika-liku ketika Kang Asep atau Kang Apek itu menjadi guru pertanian, bagaimana lika-likunya atau apalah disebut nanti kesan pesannya seperti apa ketika melihat siswa atau melihat rekan kerja, seperti apa kesan pesannya? Alhamdulillah sih untuk dalam istilah untuk kesan ini sangat menyenangkan lah untuk menjadi guru SMK PP di sini atau di sekolah kita sendiri gitu kan, seperti rumah sendirilah gitu kan. Ini yang harus kita ketahui juga ya, para siswa-siswinya ini cukup baik gitu kan di SMK PP itu sendiri. Ya seperti saya dulu baik waktu jadi siswa, sekarang juga masih baik menjadi siswa juga gitu kan. Itu barangkali seperti itu. Jadi kesannya enak lah, nikmati lah gitu kan. Nah, untuk dalam hal istilahnya untuk menjadi guru ini gitu kan. Memotong sebentar nggak Sep, sebelum tadi ada kalimat menikmati ya luar biasa. Di sini ada cangkir nih. Ya, cangkir kopi. Cangkir ada tulisan The PP Products. Ini salah satu produk dari unit dari SMK PP Cianjur ini memberikan produk The PP. Ini tolong diminum. Ini ada gelasnya. Wah, mantap. Luar biasa, diminum untuk menghilangkan ketegangan nggak sih? Maknyos. Kopinya, rasanya. Ya. Ini produksi SMK PP, kopi juga nih. Ya, tadi lika-likunya luar biasa ya. Sehingga SMK PP ini menjadi rumah sendiri. Nah, dengan sendirinya mungkin Kang Apek tadi sudah kerasan ya menjadi keluarga besar SMK Pertanian Pembangunan yang sekarang dengan jargonnya The PP Yes gitu kan. Betul. Lantas berikutnya selama kurang lebih 2007 sampai dengan 2021 sekarang
dengar-dengar nih katanya nih Kang Apek itu lulus katanya jadi P3, bener nggak itu apa hoak nih? Bener nggak itu? Bagaimana prosesnya? Pengalamannya bisa diceritakan tidak Kang Apek itu gimana tuh? Ya bisa dicatakan istilahnya benar juga itu kan, untuk lulus P3K alhamdulillah gitu kan. Ini punya apa istilahnya, punya milik rezeki saya itu sendiri itu kan, dalam hal istilahnya lulus P3K itu kan. Ini jadi dalam hal istilahnya apa, bertanggung jawab juga dalam hal istilahnya untuk lulus P3K. Ini saya juga kadang-kadang kaget gitu kan ya, kaget, oh kok saya ini lulus P3K, bener enggak sih gitu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya bangga wow gitu loh gitu. Bangga wow gitu, ini lulus P3K ini ya gitunya ya. Mudah-mudahan lancar kesananya gitu kan. Nah itu barangkali seperti itu kan gitu. Oke. Mungkin untuk Kang Apek ya, yang saya sekitar yang saya lihat mungkin dari profil Kang Apek tadi ada upaya, kemudian ya ada yang dilakukan pembinaan terhadap siswa, terutama dalam hal karakter yang lebih menonjol tadi dalam bidang kedisiplinan yang banyak lah. Bahkan rekan-rekan alumni sendiri ketika melihat Kang Apek itu tanggapnya luar biasa, gitu kan, memberikan bantuan dengan secara sukarela kepada Kang Apek, apalagi dalam hal kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Terus dalam bidang pertaniannya pun Kang Apek sebagai guru di lapangan bisa memperhatikan banyak informasi mengatakan rekan-rekan banyak keberhasilannya. Salah satunya adalah menanam tanaman cengkeh ya Kang Apek, betul. dengan sistem lubang tanam itu diberikan mungkin kepada siswa yang bagaimana penjelasannya seperti itu. Ya. Sementara itu yang saya sampaikan, yang jelas tadi yang saya ingin sampaikan kepada Kang Apek adalah bagaimana nih kepada rekan-rekan atau kawan-kawan yang lain motivasi supaya meskipun kita dari pertanian toh kita bisa jadi guru, ada upaya apa yang dilakukan, ada usaha-usaha apa yang dilakukan bagi rekan-rekan alumni, mungkin kawan-kawan kita semua yang saat ini yang duduk di luar sana yang berbeda profesi mungkin dengan kita ya, yang ada jadi guru ataupun yang tidak ada yang menjadi guru ya. Mungkin untuk dalam istilahnya untuk motivasi untuk jadi guru atau yang tidak menjadi guru, kita harus bersemangat lah ya, bersemangat apapun kita pekerjaannya itu harus betul-betul semangat diri kita sendiri dulu, yakin gitu kan bahwa kita bisa gitu ya. Terus yang keduanya gitu kan, kita punya kemauan gitu kan, punya kemauannya bagaimana, mau di bidang apa gitu kan. Kalau misalkan kita tidak punya kemauan di bidang lainnya, sama aja. Nah, udah aja tidur di rumah enak gitu kan. Itu barangkali seperti itu. Intinya mah itu ya, yang penting kita punya kemauan dulu gitu. Mau jadi guru, mau jadi PPL, mau jadi pengusaha dan sebagainya, itu dulu lah. Itu barangkali bentuk motivasi untuk menjadi seorang guru gitu ya. Dalam hal istilahnya ilmu juga harus kita bisa gitu kan di bidang pertanian, ilmu pertanian harus bisa digali dan sebagainya. Itu barangkali seperti itu Pak. Oke. Itu untuk kawan kita ya. Ini satu lagi untuk adik-adik kita nih yang sedang sekarang giat belajar dengan kondisi daring seperti ini Kang. Lumayan itu luar biasa liur gitu. Pasti. Kumaha bagaimana itu? Tomboro siswa guru lagi liur. Guru lagi masih kena liur dalam hal istilahnya untuk pengkondisian seperti ini gitu kan. Ya, apalagi siswa mah kan istilahnya kebanyakan dengan alasan nggak punya kuota lah gitu kan, orang tuanya belum punya uang dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang harus kita apa istilahnya kita pikirkan bersama
Itu ya. Kalau misalkan siswanya yang rajin, yang inisiatif pasti datang ke sekolah gitu kan. Ya, untuk dalam hal istilahnya untuk di apa istilahnya di lab kom itu kan ada gitu kan. Kalau siswanya inisiatif gitu kan. Kalau siswanya dia tidak kreatif ya itu ketinggalan. Itu barangkali seperti itu aja gitu kan. Itu. Terima kasih. Atur nuhun. Oke, sama-sama. Atur nuhun Kang Apek, campur aduk ya. Yang jelas tadi salah satu dari rekan saya, mungkin adik kelas saya juga, ketika dulu namanya SPP, saya juga sama dari sini, keluaran dari sini tahun 97 ya, 98. Berarti kembali lagi kita wawancara lagi, kita balik lagi, oke? Mungkin di lain waktu. Nanti kita akan kondisinya berbalik. Nanti kondisinya berbalik. Kudu senior heula ya, diwawancara teh ku junior, ke junioreun. Kondisinya bakal berbalik gitu kan. Yang jelas seperti itu. Oke, atur nuhun Kang Asep yang telah memberikan atau menyempatkan ruang waktunya ke sini untuk menyampaikan pengalaman tentang DPV Podcast DJs. DPV Yes, yang episode yang kedua. Terima kasih. Itu saya yang sementara yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi bicarakan, apa yang tadi didiskusikan, ini hanya obrolan ringan santai saja, mengisi ruang waktu, sehingga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ada, khususnya rekan-rekan kami, teman sejawat ataupun para siswa SMKPP dan kemungkinan rekan-rekan yang lain. DPV yes. Seperti itulah. Ini sebuah cerita yang menceritakan profil perjalanan Kang Apek atau R. Asep Supriyatna. Terima kasih. Itu saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast DPV yes.